Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita akan review warna terbaru dari Adidas Top Salah Competition. Penasaran? Let's go! Sepatu standar pemain top kelas ini punya dua warna baru, yaitu yang pertama adalah warna off-white green dan yang kedua adalah warna core black orange. Dua-duanya warnanya cakep ya. Ini warnanya lebih segar, sedangkan ini warnanya lebih serem. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri, kita mulai dari desainnya dulu kali ya. Nah, untuk di bagian uppernya, desainnya ini sebenarnya itu lebih ke classic series gitu ya, Adidas Top Salah. Nah, untuk di bagian depannya sendiri ini dia didominasi dengan stitching ataupun jahitan, dimana dia ada teksturnya, ada polanya, dan ini gue suka sih dengan desain daripada bagian furfotnya ini. Kalau sisi bagian sampingnya ini dia ada branding dari Adidasnya ya, 3 strip seperti ini, dan ini juga kelihatan classy juga. Pun demikian dengan Adidasnya itu ada di bagian tangnya, lebih kecil, dan ini dia pakai branding terbaru ya dari Adidas tanpa ada tulisan embel-embel Adidasnya. Pun demikian dengan bagian heel, tapi kalau bagian heelnya ini dia di emboss ya, bukan cuma grafis aja. Nice. Untuk di bagian sisi dalamnya dia hanya ada bantalan berupa foam yang seperti ini, dan ini juga dilapisi dengan stitching juga, jahitan-jahitan seperti ini. Kalau dari segi desain memang kelihatan simple dan kelihatan lebih elegan, dan bener-bener berubah drastis dengan generasi Top Salah sebelumnya. Emang udah dibedah dan juga udah dirubah abis ya Adidas Top Salah. Nah, untuk warna hitamnya juga sama sih, cuma dia perbedaannya itu ada di warnanya aja. Basicnya hitam dengan brandingannya, detailing-detailingnya itu warnanya warna orange. Dua-duanya pilihan yang menarik. Kita lanjut ke material di bagian uppernya. Top Salah Competition memang sekarang memiliki material yang lebih kompleks. Di bagian furfotnya sendiri dia punya material calfskin leather. Nah, selain calfskin leather, di bagian toe capnya itu juga dilengkapi dengan material suede sebagai pelindung dari leathernya ini sendiri. Seperti yang gue bilang bahwa di bagian uppernya ini juga terdapat stitching ataupun jahitan untuk durabilitas juga. Nah, untuk di bagian sisi lainnya itu dia menggunakan material sintetis. Ada di bagian samping, sisi luar, dan juga samping sisi bagian dalamnya. Foamnya ini juga enak banget karena ini bisa lo pakai untuk area passing, shooting, dan juga controlling. Nice lah pokoknya. Untuk di bagian lainnya, ini adalah bagian belakangnya, ini dia dilengkapi dengan material mesh. Jadi benar-benar paket lengkap sih di sepatu ini. Bagian heelnya dia juga mesh untuk heel tab-nya, dan untuk bagian bawahnya ini sebagai pelindung bagian belakang kaki kita ini dilengkapi dengan material layering tambahan berupa ini kayaknya sintetis suede gitu ya. Tapi gue rasa ini tetap sintetis sih. Kalau di bagian internalnya pasti ada material tambahan yang bakal berfungsi banget untuk melindungi dan juga memberikan kenyamanan di bagian heel kita. Untuk bagian tangnya ini dia pakai material mesh, dimana material meshnya ini tetap dilapisi sintetis ya untuk di bagian atasnya sini, sedangkan bagian bawahnya ini dia hanya mesh biasa yang fungsinya untuk sirkulasi udara pastinya, karena kalau di futsal itu material mesh wajib banget biar nggak panas kaki kita ketika menggunakan sebuah sepatu, terutama di Top Salah Competition ini. Lace-nya juga dia pakai yang tradisional, jadi central lace aja, nggak ada yang istimewa dari bagian talinya. Lacing sistemnya standar, dan untuk insole-nya dia non removable ataupun tidak bisa dilepas. Dan kalau yang warna di hitamnya ini dia insole-nya warnanya itu warna kayak brandingannya kayak gini, orange gitu. Kalau yang warna putih hijau ini dia warnanya hijau yang outline daripada branding Adidasnya ini sih. Insole-nya gua rasa ini standar ya, dia nggak terlalu tebel menurut gua, lebih ke tipis, dan ya nggak ada yang istimewa juga. Kalau bagian sampingnya ini dia menurut gue sih udah cukup lembut.
interior dari bagian dalam sepatu Adidas Top Salah Competition ini enak, nyaman, kemudian cukup elastis juga, dan untuk bagian lainnya gue rasa ini udah cukup baik sih untuk mengakomodasi kaki kita, terutama buat lu yang punya kaki lebar, karena material leathernya ini enak, nyaman. Jadi yang gue suka, meskipun sudah dibedah dari Adidas Top Salah generasi sebelumnya, tapi tetap recommended buat lu yang punya kaki lebar. Sekarang kita bahas ke bagian midsole dan juga outsole-nya. Untuk di bagian bawahan daripada Adidas Top Salah Competition sendiri, sebenarnya ini dilapisi dengan midsole like strike, yang mana di midsole like strike ini itu sifatnya atau karakternya sebenarnya kenceng, terus ya empuk, tapi menurut gue lebih ke padat sih untuk midsole-nya sendiri. Tapi ketika lu pakai itu tetap kerasa nyaman kok. Nah, untuk bagian outsole-nya sendiri, ini dia gripnya, gigitannya itu udah cukup terasa ya, dan gue rasa ini udah cukup baik ketika kontak dengan lapangan-lapangan indoor yang ada di Indonesia ya, Vinyl, Teraflex dan lain sebagainya. Dan untuk di bagian lainnya, kalau bagian midsole ini sebenarnya cuma kayak garis-garis biasa sih, nggak ada elemen apapun dari bagian midsole-nya ini, dan udah cukup enak. Kalau bagian outsole-nya di bibir rubbernya ini itu padat dan enak banget, powerful banget, tapi dia belum ada ininya jahitannya di bagian bibir rubbernya, tapi udah ada sweatnya, jadi untuk elemen pelindung daripada leathernya tadi. Nah, selain itu juga bagian bawahnya, gripnya ini dia ada semacam apa ya, kalau bisa dibilang kayak micro grip gitu. Jadi ini yang membuat gigitan daripada sepatu ini itu jauh lebih baik dibandingkan dengan misalnya Nike Lunar Gato, yang mana menurut gua kalau bagian outsole-nya itu terlalu halus, jadi agak kurang ngegrip. Nah, lebih better yang Adidas Top Salah Competition ini. Nah, mungkin nanti bakal banyak nih perbandingan dari Adidas Top Salah. Misalnya, bang, enakan mana dengan Tiempo Legend 9 atau mungkin Tiempo Legend 10 atau Nike Lunar Gato, bahkan Street Gato. Kalau menurut gua, kalau kita lihat dari harganya yang saat ini itu ada di angka 935.000, gua rasa ini menjadi pilihan yang menarik sih, karena Tiempo 10 pun itu harganya juga sekitar segitu ya, 900-an, kalau nggak salah 960.000. Dan 11-12 sih kalau feel-nya sih gue merasa bahwa Adidas Top Salah ini lebih baik ya dari Tiempo 10 yang sekarang lebih ramping dan materialnya juga sintetis. Kalau Tiempo 9 mungkin gue lebih pilih di Tiempo 9-nya karena udah pakai leather dan harganya juga sekarang udah turun. Kalau Lunar Gato kayaknya beda kasta ya, beda kelas. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Adidas Top Salah Competition. Kesimpulannya, gak banyak yang dikompromiin soal sepatu Adidas Top Salah Competition ini, kecuali soal desain yang personally gue rasa ini B aja. Agak ketolong kalau warnanya cakep, tapi jadi biasa aja kalau warnanya standar kayak hitam kayak gini. Ya, ini preferensi masing-masing sih, karena Adidas Top Salah ini pilihan warnanya juga banyak. Untuk bobot daripada sepatu ini sendiri setelah gue timbang secara manual ada di angka 262 gram dengan size 41. Cukup standar sih kalau kita bicara soal sepatu futsal. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Buat lu yang punya pendapat lain juga boleh banget sharing di kolom komentar. Link pembelian dari sepatu ini udah ada di deskripsi. Lu bisa mampir ke marketplace kita yaitu Shopee dan juga Tokopedia. Ada juga admin WA kita yang siap membantu lu. Serta kalau misal lu berkenan untuk datang langsung ke store kita, ada di Sleman, Yogyakarta. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.